Bu, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku mengalihkan pandanganku dari piringku sambil meletakkan sendok yang kupegang. Aku tahu ibuku tidak akan pernah menyangkal apapun yang kuinginkan. Tapi tetap saja hari ini aku merasakan ketegangan. Apa reaksinya ketika mendengar tentang keputusanku? Aku berpikir beliau pasti akan menerimanya. Karena baginya kebahagiaanku adalah yang paling utama. Ibuku sangat mencintaiku. Beliau adalah orang tua tunggal atau bisa disebut single parent. Tapi walau begitu, ibuku tidak pernah membiarkanku merasa kehilangan sosok ayah di dalam hidupku. Ayahku meninggal karena serangan jantung. Saat itu aku baru berumur 7 tahun. Sejak saat itu ibu mengambil alih semua tanggung jawabnya. Pernah suatu saat aku bertanya pada ibu kenapa tidak menikah lagi. Tapi ibu hanya tersenyum dan berkata padaku bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa menggantikan posisi ayahku di hatinya. Bukan karena ayahku telah tiada, lantas ibuku melupakannya. Cintanya kepada ayah akan tetap abadi. Ibu melanjutkan sarapannya sambil menatapku dengan ragu. Kenapa hari ini perasaanku tidak enak? Hari ini aku tidak seperti biasanya. Biasanya aku akan bicara ceplas-ceplos sesukaku. Tapi entah kenapa hari ini mulutku seperti berat untuk mengeluarkan kata-kata. Bu, aku mencintai seseorang dan dia telah melamarku kemarin. Ucapku memecah kesunyian di antara kami. Seketika ibuku berhenti mengunyah makanan yang ada di mulutnya dan menatapku dengan tajam. Kemudian ia meletakkan sendoknya di samping piring dan menyeka bibirnya dengan tisu. Jika itu adalah lelucon, ibu tidak suka Naila, ucap ibu yang menganggap kata-kataku tadi sebagai lelucon. Bu, itu bukan lelucon. Aku benar-benar mencintainya, jawabku. Naila, apa kamu lupa peraturan yang ibu berikan untukmu? Ibu bertanya padaku dengan sedikit mengeraskan suaranya. Tidak, Bu. Bagaimana bisa aku melupakan peraturan itu? Itu adalah sesuatu yang harus aku ingat di dalam kepalaku. Ucapku sambil menggerakkan bola mataku. Baiklah, jadi aku tidak perlu mengingatkanmu tentang peraturan yang terakhir kan? Ucap ibu. Bu, satu-satunya peraturan adalah nggak boleh pacaran, dan nggak boleh pacaran. Ibu sudah mengatakannya tak terhitung kali, Bu. Ucapku dengan nada yang sedikit kesal. Ibuku memang sangat posesif terhadapku bila menyangkut tentang laki-laki atau pacaran. Percayalah padaku, Bu, Dito adalah laki-laki yang baik dan dia adalah teman sekelasku. Keluarganya juga terpandang, sangat cocok dengan status kita, kataku dengan cemberut sambil memainkan sendok yang ada di piringku. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa kamu mencintainya, Nay? Ibuku kembali menatapku sambil mengangkat sebelah alisnya. Karena dia sendiri yang mengungkapkan perasaannya kepadaku, Bu. Dia memberiku bunga mawar merah dan juga melamarku dengan cincin berlian. Ucapku sambil tersenyum lebar dan dengan bangga menunjukkan cincin berlian yang melingkar di jari manisku. Bagaimana bisa kamu memakai cincin darinya dengan begitu santai, Nay? Begitukah caraku mendidikmu, Naila? Kata-kata ibuku membuatku tersentak kaget.
Bu, nggak usah terlalu dramatis. Ini hanya sebuah cincin kok. Dan ini tuh bagus banget loh. Sayang kan kalau nggak dipakai? Kataku sambil memperlihatkan cincin tersebut. Segera buang cincin itu, Nay, teriak ibu yang tiba-tiba bangkit dari kursinya. Aku belum pernah melihat ibuku begitu marah seperti ini sebelumnya. Dan juga belum pernah melihat ibuku dengan wajah yang sangat serius seperti sekarang. Aku hanya memakai cincin, di mana salahku? Batinku dalam hati. Bu, aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri. Aku hanya ingin menikah dengan Dito dan menghabiskan sisa waktuku dengannya. Tahun ini kami akan lulus kuliah, Bu. Dan Dito akan ikut bergabung di perusahaan orang tuanya. Dan setelah itu dia akan datang kemari untuk menemui ibu, untuk bisa meminangku, Bu. Jawabku lagi. Tidak, Naila, itu nggak boleh terjadi. Lupakan laki-laki itu, Nak, bentak ibu. Kenapa, Bu? Kenapa ibu tidak senang dengan kebahagiaanku? Jawabku dengan nada keras juga. Jika ibuku saat ini menginginkan perang di antara kami, maka akan kulayani. Aku tidak ingin mundur kali ini. Aku harus menikah dengan Dito apapun yang terjadi. Itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, sayang. Uang, status, dan kehidupan yang mewah, apalah arti semuanya tanpa cinta? Di dalam sebuah pernikahan, cinta itu pondasi yang sangat penting. Kamu butuh pasangan hidup yang bisa mengerti kamu, mendukungmu, dan menjagamu setiap saat. Terlihat ibuku yang mulai emosional. Itulah apa yang aku katakan, Bu. Dito tak akan pernah meninggalkanku apapun yang terjadi. Dia sangat care sama aku kok, dan aku percaya padanya. Aku berusaha sebisaku untuk meyakinkan ibu. Tapi itu seakan tak berguna. Ibu tampak sangat menentang hubungan kami. Itu tidak bisa terjadi, Naila, dan tidak akan pernah terjadi. Ibuku untuk yang pertama kalinya membentakku. Dan aku tidak mengerti kenapa ibu tak bisa memahami keinginanku. Kenapa ibu tak menyukai Dito tanpa mengenalnya lebih jauh? Kenapa, Bu? Teriakku frustasi. Karena kamu sudah menikah, Naila. Jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Aku kaget dengan apa yang ibuku bilang barusan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mungkin saja ibuku salah ngomong, atau aku salah dengar. Udah deh, Bu, nggak usah bercanda. Nggak lucu, Bu. Ucapku sambil tertawa seakan yang tidak percaya dengan apa yang ibuku katakan. Ini adalah kenyataan, Naila. Kamu sudah mempunyai suami. Ibu berusaha meyakinkanku. Aku merasa duniaku runtuh saat ini. Bagaimana mungkin aku sudah menikah? Kapan dan dengan siapa? Bu, Naila serius. Berhenti ngomong tentang pernikahan ini deh. Naila belum menikah, Bu. Aku berusaha meyakinkan ibuku lagi. Ibu ingin memberitahumu di ultahmu yang ke-23, Naila, yang mana kurang 2 bulan lagi. Pernikahanmu sudah dilaksanakan ketika kamu baru lahir. Ibuku berbicara dengan tenang seolah ini seperti hal yang sudah biasa. Apa? Aku tersontak kaget. Iya, Naila, dan suamimu namanya Dimas. Dimas Andrian.
Tubuhku seketika lemas tak berdaya. Aku meletakkan tanganku di kursi untuk berusaha menopang tubuhku. Kamu harus menerima kenyataan ini, Naila, karena ini adalah permintaan ayahmu juga. Laki-laki itu adalah putra dari teman bayi ayahmu. Permintaan nenekmu yang terakhir adalah untuk menjodohkan kamu dengannya. Dia berumur 5 tahun saat itu, dan kamu berumur 2 tahun. Ucap ibuku dengan mata berbinar-binar bahagia. Ini pasti bohong. Ini tidak benar. Di zaman modern seperti sekarang, mana ada dijodoh-jodohkan kayak Siti Nurbaya. Aku harus melakukan sesuatu untuk membatalkan pernikahan ini. Aku tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Tidak akan pernah. Gumamku dalam hati. Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Apakah aku ini mainan yang dapat mereka berikan pada siapa saja sesuka hatinya? Aku masih bayi saat itu, belum tahu apa itu suami. Dan mereka menikahkanku. Percayalah pada ibu, Naila, Dimas adalah pasangan hidup yang cocok untukmu. Ini bukan karena dia anak metropolitan sepertimu, tapi dia sangat tulus seperti ibunya. Dia juga pekerja keras seperti ayahnya. Apapun pencapaiannya saat ini adalah karena talent dan kerja kerasnya. Tunggu, aku masih mencerna kata-kata dari ibuku. Bu, dia bukan anak metropolitan seperti aku. Apakah dia anak dari kampung? Aku tertawa sengit. Ya, Naila, dia orang dari desa. Apa? Ibu serius mau menikahkan aku dengan orang kampungan seperti dia? Dia juga tidak kalah kaya dari Dito, Nay. Hartanya juga tidak akan habis 7 turunan. Ibu meyakinkanku lagi. Aku tidak peduli, Bu. Aku tidak ingin menjadi istri laki-laki itu. Kenapa ibu nggak bisa ngertiin Naila? Berdiri di sampingnya saja aku tak mampu membayangkannya, Bu. Ucapku lagi. Jaga ucapan kamu, Naila. Dia itu suami kamu dan juga menantuku. Aku tidak ingin mendengar kata-kata yang tidak baik tentangnya. Kamu harus mempersiapkan diri kamu, Nay, ucap ibuku. Gak akan, Bu. Aku berteriak keras di depan ibuku dan mendapatkan tamparan darinya di pipi kananku. Aku memegang pipiku dengan tangisan. Aku tidak pernah membayangkan jika ibuku akan menamparku. Aku berlari ke lantai atas ke kamarku. Kutonjok-tonjok guling di kasurku sebagai pelampiasan kebencianku pada Dimas. Aku benci kamu, Dimas. Aku benci sama kamu. Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon Dito dan menceritakan apa yang baru saja terjadi.